Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang senyawa ionik dengan anggota yaitu Afdal Zikri, Bayu Haris Fadilah, Divayani Aldia Putri, dan Fitriani. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Fitriani. Kepada Fitriani, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian senyawa ionik. Senyawa ionik adalah senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut ikatan ionik. Senyawa ini netral secara keseluruhan, tetapi terdiri dari ion bermuatan positif yang disebut kation dan ion bermuatan negatif yang disebut anion. Masing-masing ion berupa ion sederhana seperti natrium dan klorida dalam natrium klorida atau spesies poliatomik seperti ion amonium dan karbonat dalam amonium karbonat. Masing-masing ion dalam senyawa ionik biasanya memiliki beberapa tetangga terdekat. Dengan kata lain, bukan tersusun dalam molekul, tetapi tersusun dalam sebuah jaringan 3 dimensi kontinu. Ini biasanya dalam struktur kristal. Senyawa ionik yang mengandung ion hidrogen diklasifikasikan sebagai asam, sedangkan yang mengandung ion basa hidroksida atau oksida diklasifikasikan sebagai basa. Senyawa ionik tanpa ion-ion di atas juga dikenal sebagai garam dan dapat terbentuk melalui reaksi asam basa. Senyawa ionik juga dapat dihasilkan dari ion kontinunya melalui penguapan pelarutnya, pengendapan, pembekuan, reaksi zat padat, atau reaksi transfer elektron logam reaktif dengan non-logam reaktif, seperti gas halogen. Senyawa ionik biasanya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, dan bersifat keras serta rapuh. Sebagai padatan, senyawa-senyawa ionik hampir selalu menyekat listrik, tapi saat meleleh atau larut dalam senyawa-senyawa, ini menjadi sangat konduktif karena ion-ionnya menjadi dapat bergerak. Sejarah penemuan senyawa ionik. Kata ion berasal dari istilah Yunani ion. Dalam bahasa Indonesia, artinya sedang pergi. Bentuk neuter kata kerja partisipel kalakini atau setara dengan makna sedang mengerjakan dari kata ion, ienai, atau pergi. Istilah ini diperkenalkan oleh fisikawan kimia Michael Faraday pada tahun 1834 untuk spesies yang tidak dikenal dan berpindah dari satu elektrode ke elektrode lainnya melalui media berair. Pada tahun 1913, struktur kristal natrium klorida ditemukan oleh William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg. Penemuan ini mengungkapkan bahwa terdapat 6 tetangga terdekat yang sama untuk masing-masing atom. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak tersusun sebagai molekul atau agregat terbatas, melainkan sebagai jaringan kristal dengan tatanan jarak jauh. Banyak senyawa anorganik lainnya juga dijumpai memiliki ciri struktural yang serupa. Senyawa ini segera digambarkan tersusun dari ion-ion dan bukan dari atom-atom netral. Tetapi hipotesis ini tidak dapat dibuktikan sampai pertengahan 1920-an, yaitu saat dilakukan percobaan refleksi sinar X yang mendeteksi kerapatan elektron. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, keasaman atau alkalinitas. Senyawa ionik yang mengandung ion hidrogen atau H+ diklasifikasikan sebagai asam, dan yang mengandung kation atau elektropositif dan anion basa ion hidroksida atau OH- atau ion oksida atau O2- diklasifikasikan sebagai basa. Senyawa ion lainnya dikenal sebagai garam dan dapat terbentuk melalui reaksi asam basa. Jika senyawa tersebut merupakan hasil reaksi antara asam kuat dan basa lemah, hasilnya adalah garam asam. Reaksi antara basa kuat dan asam lemah menghasilkan garam basa. Hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat menghasilkan garam netral. Asam lemah yang direaksikan dengan basa lemah dapat menghasilkan senyawa ionik dengan ion basa konjugat maupun ion asam konjugat. Seperti amonium asetat, beberapa ion dikelompokkan sebagai amfoter, mampu bereaksi dengan asam atau basa. Hal ini juga berlaku untuk beberapa senyawa dengan sifat ionik, biasanya oksida atau hidroksida, dari logam-logam yang kurang. Dari logam-logam yang kurang elektropositif atau sehingga senyawa tersebut juga memiliki sifat kovalen yang signifikan, seperti zinc oksida, aluminium hidroksida, aluminium oksida, dan timbal 2 oksida. Yang kedua yaitu titik lebor dan titik didih.
Gaya elektrostatik antara partikel semakin kuat ketika muatan listriknya tinggi dan jarak antar inti ion kecil. Senyawa dengan sifat ini umumnya memiliki titik leleh dan titik didih sangat tinggi dan tekanan uap rendah. Tinggi atau rendahnya titik lebur bisa dijelaskan dengan lebih baik bila struktur dan rasio ukuran ion diperhitungkan. Di atas titik leburnya, padatan ionik meleleh dan menjadi garam cair dengan pengecualian beberapa senyawa ionik seperti aluminium klorida dan besi 3 klorida yang menunjukkan struktur seperti molekul dalam fase cairnya. Senyawa anorganik dengan ion sederhana biasanya memiliki ion kecil dan dengan demikian memiliki titik lebur yang tinggi dan berwujud padatan pada suhu kamar. Sebaliknya, beberapa zat dengan ion yang lebih besar memiliki titik leleh di bawah suhu kamar atau mendekatinya, atau sering didefinisikan sampai dengan 100 derajat Celcius, dan disebut cairan ionik. Ion dalam cairan ionik seringkali memiliki distribusi muatan yang tidak rata, atau substituen besar seperti rantai hidrokarbon, yang juga berperan dalam menentukan kekuatan interaksi dan kecenderungan untuk meleleh. Dalam bentuk lelehan, sekalipun struktur lokal dan ikatan padatan ionik telah cukup terganggu, masih ada daya tarik elektrostatik jarak jauh yang kuat yang menahan cairan bersama-sama dan mencegah ion-ion penyusunnya mendidih untuk membentuk fasa gas. Ini berarti bahwa senyawa ionik berwujud cair, memiliki tekanan uap rendah, dan memerlukan suhu yang jauh lebih tinggi untuk mendidih, termasuk bahkan cairan ionik suhu kamar. Titik didih menunjukkan kecenderungan seperti titik leleh dalam hubungannya dengan ukuran ion dan kekuatan interaksi lainnya. Bila senyawa ionik diluapkan, ion-ionnya masih belum terpisah satu sama lain. Misalnya dalam fase uap, natrium klorida berada sebagai molekul diatomik. Yang ketiga yaitu kerapuhan. Sebagian besar senyawa ionik sangat rapuh. Begitu mencapai batas kekuatannya, senyawa-senyawa ini tidak dapat diubah bentuknya dengan jalan ditempa, karena keteraturan posisi ion positif dan negatif tidak bisa dijaga lagi. Akibatnya, material mengalami fraktur melalui pembelahan. Ketika suhu dinaikkan, biasanya mendekati titik leleh, terjadi transisi lentur rapuh, dan aliran plastis menjadi mungkin terjadi akibat gerak dislokasi. Yang keempat, kompresibilitas. Kompresibilitas atau ketermampatan senyawa ionik sangat ditentukan oleh strukturnya, dan khususnya bilangan koordinasinya. Misalnya, senyawa halida dengan struktur cesium klorida atau bilangan koordinasi 8 kurang termampatkan dibandingkan dengan struktur natrium klorida atau bilangan koordinasi 6, dan kurang lagi dibandingkan dengan bilangan koordinasi 4. Berikutnya itu kelarutan. Bila senyawa larut, ion individu terdisosiasi atau tersolvasi, dan tersebar seluruh larutan yang dihasilkan. Karena ion menjadi lepas di dalam larutan saat dilarutkan dan dapat membawa muatan, senyawa ion memiliki konduktivitas listrik tinggi dan senyawa tersebut adalah jenis elektrolit kuat yang paling umum. Kelarutan berbagai telah disertakan beberapa senyawa yang menunjukkan perilaku kelarutan yang tidak biasa. Senyawa ionik paling mudah larut di dalam pelarut polar seperti air atau cairan ionik, tetapi cenderung sulit larut pada pelarut nonpolar atau seperti bensin. Kelarutan yang tinggi terutama diakibatkan oleh interaksi ion dipol dalam larutan yang secara signifikan lebih kuat daripada interaksi dipol yang diinduksi oleh ion, sehingga entalpi larutan lebih tinggi. Ketika ion-ion yang di dalam kisi ionik padat dikelilingi oleh kutub yang berlawanan dari molekul polar, ion-ion padat ditarik keluar dari kisi tersebut dan masuk ke dalam cairan pelarut. Jika energi solvasi melebihi energi kisi, perubahan entalpi larutannya adalah negatif, sehingga memberikan dorongan termodinamika untuk melepaskan ion dari posisi mereka di dalam kristal dan larut dalam cairan. Selain itu, perubahan entalpi larutan biasanya positif untuk zat terlarut padatan seperti senyawa ionik, yang berarti kelarutannya meningkat saat suhu meningkat. Ada pengecualian yaitu perubahan
entropi negatif dalam beberapa senyawa ionik yang tidak biasa seperti cerium 3 sulfat. Hal ini diakibatkan adanya keteraturan tambahan yang diinduksi di dalam air saat larut, sehingga kelarutannya berkurang seiring dengan suhu. Berikutnya itu konduktivitas listrik. Meskipun senyawa ionik mengandung atom atau gugus bermuatan bahan ini biasanya tidak mengalirkan listrik secara berarti dalam bentuk padatannya. Konduktivitas rendah. Ini terjadi karena ion-ionnya hanya diam di dalam kisi kristal. Sedangkan untuk mengalirkan listrik partikel, bermuatan harus dalam kondisi bergerak. Konduktivitas dapat dicapai sampai tingkat tertentu pada suhu tinggi ketika konsentrasi cacat meningkatkan mobilitas ionik dan konduktivitas ionik. Benda padat dapat diamati ketika dilarutkan dalam cairan atau dilebur menjadi cairan. Senyawa ionik dapat menghantarkan listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Konduktivitas yang diperoleh pada saat dilarutkan atau dilelehkan ini kadang-kadang digunakan sebagai ciri khas senyawa-senyawa ionik. Pada beberapa senyawa ionik yang tidak umum, konduktor ion cepat dan kaca ionik. Satu atau lebih komponen ionik memiliki mobilitas yang signifikan, sehingga memungkinkan konduktivitas meskipun material tetap dalam kondisi padat. Sifat ini sering tergantung kepada suhu dan mungkin merupakan hasil dari perubahan fase atau konsentrasi defek yang tinggi. Bahan-bahan ini digunakan di semua superkapasitor atau benda padat, baterai, dan sel bahan bakar, dan dalam berbagai jenis sensor kimia. Berikutnya itu warna. Warna kobalt 2 klorida anhidrat atau COCl3 yaitu berwarna biru. Kobalt 2 klorida heksahidrat atau COCl2 yaitu memiliki warna merah. Warna senyawa ionik seringkali berbeda dengan warna larutan berair yang mengandung ion-ion yang sama atau dengan bentuk hidrat dari senyawa yang sama. Anion dalam senyawa dengan ikatan dengan karakter ionik kuat cenderung tidak berwarna atau dengan pita sarapan di bagian spektrum ultraviolet. Semakin lemah karakter ionik, senyawa warnanya semakin tajam, mulai dari kuning, orange, merah, dan hitam. Karena pita serapan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang ke dalam spektrum sinar tampak. Pita diabsorpsi kation sederhana memiliki kecenderungan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek saat lebih banyak terlibat dalam interaksi kovalen. Hal ini terjadi selama hidrasi ion logam sehingga senyawa ionik anhidrat yang tidak berwarna dengan anion yang menyerap inframerah dapat menjadi beraneka warna dalam larutannya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu disilahkan. Kegunaan senyawa ionik. Senyawa-senyawa ionik telah lama memiliki beragam kegunaan dan aplikasi. Banyak mineral adalah senyawa ionik. Manusia telah mengolah garam dapur atau natrium klorida, sebuah senyawa ionik, selama lebih dari 8.000 tahun. Awalnya sebagai bumbu makanan dan pengawet, dan sekarang juga digunakan di pabrik-pabrik, di bidang pertanian, pengkondisian air, untuk mencairkan es di jalan saat musim dingin, dan banyak kegunaan lainnya. Banyak senyawa ionik begitu umum digunakan oleh masyarakat, sehingga dikenal dengan nama-nama umum yang tidak terkait dengan identitas kimia mereka. Contohnya termasuk boraks, kalomel, susu magnesia, asam muriktat, minyak vitriol, dan sendawa, dan kapur mati. Senyawa ion padat telah lama digunakan sebagai pigmen cat dan tahan terhadap pelarut organik, tetapi peka terhadap keasaman atau kebasahan. Sejak 1801, para piroteknisi telah menggambarkan dan banyak menggunakan senyawa ionik yang mengandung logam sebagai sumber warna dalam kembang api. Di bawah panas yang hebat, elektron dalam ion logam atau molekul kecil dapat tereksitasi. Elektron ini kemudian kembali ke keadaan berenergi lebih rendah, sehingga melepaskan cahaya dengan spektrum warna yang merupakan ciri khas spesies yang dikandungnya.
Di antara logam-logam yang paling melimpah di kerak bumi, banyak yang ditemukan dalam biji yang merupakan senyawa ionik. Untuk mendapatkan unsurnya, biji ini diproses dengan peleburan atau elektrolisis yang melibatkan reaksi redoks atau seringkali dengan reduktor seperti karbon, sehingga ion logam mendapatkan elektron menjadi atom netral. Tata nama senyawa ionik. Pemberian nama menurut Yupak adalah penggabungan antara nama ion positif dan ion negatif, terdiri dari dua kata. Jumlah atom dalam senyawa tidak dihitung atau tanpa menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Nama ion positif atau unsur logam disebut di bagian awal atau kata pertama dengan menambahkan akhiran ium. Nama ion negatif atau unsur non-logam disebut di bagian akhir atau kedua dengan menambahkan akhiran ida. Nama senyawa berikatan ionik sama dengan nama ion positif tambah nama ion negatif atau tanpa menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Dalam tabel berikut disajikan beberapa nama ion positif dan negatif monoatomik dari unsur golongan A. Contohnya Li dengan nama lithium, Na+ dengan nama natrium, K+ atau kalium, Rb+, rubidium, Be2+, berilium, Mg2+, magnesium, Ca2+ kalsium, Sf2+, strontium, Ba2+, barium, Al3+, aluminium. Ion negatif atau anion. N3- atau nitrida, O2- atau oksida, S2- sulfida, F- klorida, Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida atau iodida. Catatan, ada beberapa unsur golongan A yang tidak dicantumkan dalam tabel di atas karena tidak umum dijumpai dalam pembahasan senyawa berikatan ionik. Unsur tersebut adalah yang pertama unsur-unsur yang dianggap sudah stabil sehingga tidak membentuk ikatan ionik. Contohnya seluruh unsur golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur non-logam yang lebih cenderung berikatan kovalen, contohnya karbon, silikon, dan lain-lain. Yang ketiga, ada unsur-unsur logam yang dapat membentuk ion positif, tetapi memiliki beberapa nilai bilangan oksidasi. Penamaannya akan mengikuti aturan penamaan senyawa ikatan ionik logam. Contohnya timbal, timah, dan lain-lain. Daftar nama beberapa ion khusus. Ada beberapa ion yang memiliki nama khusus, biasanya berupa ion tersusun dari beberapa jenis unsur. Ion khusus ini umumnya terdiri dari unsur-unsur non-logam. Penamaan ion-ion khusus mengikuti aturan penamaan senyawa berikatan ionik atau tanpa menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Contoh ion positif H+, namanya asam NH4+ atau amonium. Ion negatif OH- atau hidroksida SO3 2- sulfat, CO3 2- karbonat, PO2 3- hipofosfat, PO3 3- fosfat, PO4 3- fosfat, NO2- nitrit, NO3- nitrat, CH3 COH asetat, ClO- hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat,
Cr42- kromat, Cr2O72- dikromat, BO2- metaborat, BO3- borat, Cn- cyanida. Baik, saya Afdal Zikri, saya akan menjelaskan proses pembentukan senyawa ionik. Seperti yang kita tahu secara sederhana, senyawa ionik merupakan serah terima elektron. Nah, agar mencapai keadaan stabil, suatu atom akan melakukan pelepaskan dan penarikan elektron untuk membentuk ikatan ion. Stabilan ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Ikatan ionik terbentuk dari tarikan antara muatan ion yang berlawanan. Adapun ikatan kovalen terbentuk karena tarikan dua atau lebih logam dan elektron. Berdasarkan penjelasan itu, senyawa ion dibentuk dari ikatan ion pada dua unsur atau lebih yang bermuatan positif dan negatif. Senyawa tersebut dihasilkan dari reaksi logam dengan non-logam. Unsur logam melepaskan elektron dan membentuk kation. Sebaliknya, unsur non-logam akan menerima elektron sehingga membentuk dapat diketahui dari jumlah atom yang mempunyai elektron lebih dari 5 akan menerima elektron. Sebaliknya, atom dengan elektron kurang dari 4 cenderung melepaskan elektron. Transfer elektron ini dapat mengubah susunan atom. Misalnya, saat atom menerima elektron, maka akan menjadi atom yang bermuatan negatif atau anion, seperti Cl- dan OH- yang menerima satu elektron. Dan apabila atom melepaskan elektron, atom akan bermuatan positif atau disebut dengan kation, seperti Na+ dan Ca+ yang masing-masing melepaskan satu elektron. Kemudian mari kita bahas proses pembentukan senyawa ionik. Yang pertama, ikatan ion antara unsur golongan 1A dan 7A. Contoh ikatan antara atom dengan nomor atom 11 dan nomor unsur klor dengan nomor atom 9 dalam natrium fluorida. Konfigurasi elektron natrium dan klor ini natrium itu 281 dan klor itu 27, yang dimana natrium dengan elektron valensinya 1 itu akan melepaskan satu elektron dan akan membentuk kation atau klor dengan elektron valensi 7, yang dimana fluor ini akan menerima satu elektron atau membutuhkan satu elektron untuk membentuk F- atau fluorida. Kemudian proses pembentukan ikatan dari ikatan senyawa ionik dari natrium fluorida ini, yaitu seperti yang di bawah. Natrium itu nanti akan melepaskan satu elektron, kemudian fluorida akan bertambah elektronnya atau mendapatkan elektron dari natrium. Kemudian natrium fluorida yang dimana natrium plus atau natrium yang telah bermuatan yang telah melepaskan elektron ditambahkan dengan klor dengan muatannya yang telah negatif atau telah mendapatkan elektron dari natrium, sehingga menghasilkan natrium fluorida. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan natrium fluorida ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar kita bisa melihat bahwa natrium dengan elektron valensi terluarnya satu elektron digambarkan dengan X, sedangkan fluorida itu dengan elektron valensinya 7 digambarkan dengan 7 bola yang mengelilingi, dan elektron dari natrium ini kemudian diserahkan kepada unsur fluor dan terbentuklah senyawa natrium fluorida. Kemudian yang kedua, ikatan ion antara unsur golongan 2A dan 6A. Unsur golongan 2A ini juga dikenal dengan nama golongan logam alkali tanah, dan 6A itu dikenal dengan nama golongan kalkogen. Contoh ikatan antara atom magnesium dengan nomor atom 12 dan oksigen dengan nomor atom 8 menghasilkan magnesium oksida. Konfigurasi elektronnya
di mana magnesium itu akan melepaskan 2 elektron dan oksigen itu akan memasang 2 elektron. Magnesium akan membentuk Mg2+, sedangkan oksigen itu akan membentuk O2-. Proses pembentukan ikatannya itu magnesium yang akan melepaskan, ya, bisa dilihat bahwa magnesium 2+ itu ditambah dengan 2 elektron, yang artinya 2 elektron telah dilepaskan, sedangkan oksigen itu 2 elektronnya bertambah sehingga dia bermuatan 2-. Kemudian magnesium digabungkan dengan oksigen akan menghasilkan Mg2+ ditambah O2- dan menghasilkan magnesium oksida. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan magnesium oksida ini dapat digambarkan, yang dimana magnesium dengan 2X ya, itu akan menyerahkan elektronnya sebanyak 2 buah kepada oksigen sehingga terjadi kesetaraan menghasilkan magnesium oksida. Kemudian yang ketiga, antara ikatan ion antara unsur golongan 1A dengan 6A. Atom unsur golongan 1A melepaskan 1 elektron, sedangkan atom unsur golongan 6A itu menerima 2 elektron. Untuk memperoleh konfigurasi seperti gas mulia, untuk membentuk ikatan ion, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Satu atom golongan 1A hanya melepaskan 1 elektron. Agar dapat memenuhi ikatan ion dengan atom O yang membutuhkan 2 elektron, maka harus ada 2 atom golongan 1A yang berikatan. Contoh ikatan antara atom unsur natrium dengan nomor atom 11, oksigen dengan nomor atom 8, dalam dinitrium oksida, yang mana konfigurasi elektronnya, natrium itu dengan elektron valensi 1 dan oksigen dengan elektron valensi 6, yang dimana natrium melepaskan 1 elektron, sedangkan oksigen menangkap 2 elektron. Dengan muatan Na+ dan O2-, itu hanya bisa melepaskan 1 elektron saja. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya natrium itu hanya bisa melepaskan 1 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Untuk mencapai kesetaraan tersebut, maka unsur natrium itu kita kali 2, sedangkan unsur oksigen itu kita kali 1. Dan hasilnya adalah 2 unsur natrium, di mana 2Na+, yang nantinya 2Na+ ini akan bisa melepaskan 2 elektron. Sedangkan untuk oksigen tetap, di mana oksigen tetap membutuhkan 2 elektron. Sehingga kesetaraan yang terjadi adalah 2Na digabungkan dengan oksigen dengan O. Dan hasil akhirnya terciptalah senyawa dinitrium oksida. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan Na2O ini dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana ada 2 unsur natrium yang masing-masing mempunyai 1 elektron, sehingga dengan total 2 elektron ini dapat memenuhi kebutuhan dari oksigen, yaitu membutuhkan 2 elektron, sehingga terciptalah senyawa Na2O. Baik, yang keempat, ikatan ion antara atom unsur golongan 2A dan 7A. Golongan 7A ini juga dikenal dengan nama golongan halogen, dan contoh ikatan antara atom golongan 2A dan 7A ini adalah magnesium dengan nomor atom 12 dan klorida dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektron yang tercipta itu ada magnesium dengan elektron valensi 2 dan klorida dengan elektron valensi 7. Yang dimana magnesium itu melepaskan 2 elektron, sedangkan klorida itu menangkap 1 elektron. Magnesium akan membentuk Mg2+, sedangkan Cl atau klorida akan membentuk Cl-.
Proses pembentukannya sebagai berikut, yaitu magnesium yang dimana akan melepaskan 2 elektron, sedangkan yang menerima elektron yaitu klorida hanya bisa menerima 1 elektron. Untuk itu Cl atau klorida ini kita kali 2 agar bisa menyediakan tempat dari pelepasan elektron yang dilakukan oleh magnesium. Magnesium akan tetap yang dimana nanti kita kali 1, sedangkan klorida akan menjadi 2Cl ditambah 2 elektron yang klorida akan menyediakan 2 unsur klorida akan menyediakan tempat masing-masing 1 elektron dari magnesium yang nanti muatannya adalah 2Cl-. Kemudian magnesium ditambah dengan 2Cl itu menghasilkan Mg2+ tambah 2Cl- sehingga terciptalah senyawa magnesium klorida. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan magnesium klorida ini dapat digambarkan, yaitu di mana magnesium yang mempunyai 2 elektron untuk dilepaskan, masing-masing 1 elektronnya dilepaskan atau diserahkan kepada 1 unsur klorida dan mencapailah kesetaraan di mana magnesium klorida tercipta. Baik, yang terakhir itu adalah ikatan ion antara atom unsur golongan 3A dan 7A. Unsur golongan 3 ini dikenal juga dengan unsur golongan boron, yang dimana contoh yang kami ambil pada ini adalah aluminium dengan nomor atom 13 dan klorida dengan nomor atom 17. Ketika elektron, aluminium akan melepaskan 3 elektron dan klorida akan menangkap 1 elektron. Aluminium akan membentuk Al3+, sedangkan Cl atau klorida akan membentuk Cl-. Prosesnya yang dimana Al itu akan melepaskan 3 elektron, sedangkan Cl seperti yang telah dibahas tadi hanya bisa menangkap 1 elektron. Untuk itu kita harus menggandakan unsur dari klorida ini dengan mengkalinya menjadi 3, sehingga proses yang terjadi adalah Al itu tetap Al3+ ditambah 3 elektron, sedangkan untuk klorida tambah 3 elektron menghasilkan atau bisa ditulis dengan 3Cl-, sehingga aluminium digabung dengan 3 klorida itu akan menghasilkan Al3+ ditambah 3Cl-, maka terciptalah senyawa aluminium klorida. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan aluminium klorida ini dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana aluminium dengan 3 elektronnya, masing-masing elektron ini akan menyebar ke masing-masing 3 unsur klorida yang ada. Setelah mencapai kesetaraan, maka terciptalah senyawa aluminium klorida. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahda. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.